Aku dibohongi suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Apa kabarnya Bunda? Maaf ya, sudah beberapa hari nggak nongol. Mudah-mudahan Bunda tetap setia ya dengerin cerita aku. Ngomong-ngomong, Bunda lagi apa nih sambil dengerin cerita aku? Komen ya, kasih tahu di kolom komentar. Mas berangkat dulu ya, Dek. Mas sekitaran sebulan di sana. Kamu baik-baik ya di rumah? Ucap suamiku saat berpamitan hari itu. Iya mas, kamu hati-hati ya. Kerjanya pokoknya harus hati-hati. Kamu harus pulang dengan selamat mas. Aku sama anakmu nungguin kamu di rumah. Kataku dengan lembut sambil memeluknya. Iya, aku bakalan baik-baik aja kok. Oh ya, ini aku tinggal punya uang segini. Mudah-mudahan cukup ya sampai aku pulang. Katanya lagi sambil memberikan uang kepadaku 1 juta rupiah. Kalau dia perginya 1 bulan, kemungkinan uang ini tidak cukup. Tapi sebagai istri, aku akan coba mengaturnya dengan sangat baik supaya cukup. Iya mas, mudah-mudahan cukup ya. Pokoknya aku bakal atur uangnya dengan baik, jawabku. Mas Reza akhirnya pergi. Dia sudah dijemput beberapa temannya naik mobil. Suamiku bekerja sebagai tukang borongan. Kadang buat rumah orang, kadang buat bangunan pemerintah, kadang juga buat pabrik. Dan hari ini suamiku dapat proyek lagi bangun pabrik di kota sebelah. Aku sangat percaya padanya. Aku nggak pernah curiga karena selama ini, meski kami baru menikah 5 tahun, rumah tangga kami baik-baik saja. Oh iya, aku dan Mas Reza sudah punya 2 anak. Anak pertama kami 3 tahun, anak kedua berumur 1 tahun. Iya, usianya memang terlalu dekat. Itu kesalahan kami karena kurang hati-hati, jadi kebobolan. Setelah kepergian Mas Reza, kegiatanku seperti biasa, mengurus anak, membersihkan rumah, dan tak lupa selesai sholat selalu mendoakan suamiku. Setiap hari aku selalu mengirimkan pesan pada Mas Reza. Kadang aku bertanya, dia sudah makan atau belum, sudah sholat atau belum. Intinya aku memberikan perhatian-perhatian kecil yang bisa aku lakukan lewat telepon. Untuk video call atau telepon, kami lakukan malam hari saat suamiku beristirahat. Itu pun kebanyakan anak-anak yang ngobrol sama ayahnya. Kalau aku hanya memperhatikan mereka sambil ketawa kalau ada yang lucu. Melihat wajah suamiku dan dia tersenyum, aku sudah merasa tenang dan bahagia. Itu artinya dia baik-baik saja di sana. Ya udah ya nak, ayah tutup dulu ya, soalnya ayah capek banget mau tidur, sudah ngantuk. Pamit suamiku pada anak-anaknya. Iya ya, selamat istirahat ya, kata anak sulungku. Panggilan pun selalu ditutup seperti itu. Pasti suamiku dulu yang berpamitan, bukan anak-anaknya. Suatu hari, aku mengirimkan pesan singkat pada Mas Reza. Mas, bisa nggak kamu kirimkan uang? Soalnya uang tinggal sedikit mas, beras habis. Kalau uangnya aku belikan beras, takutnya nggak bisa beli lauk. Tulisku di pesan itu. Namun Mas Reza lama sekali membalasnya. Sore baru dia balas. Maaf ya dek, bukannya mas nggak mau kasih, tapi emang belum cair sama sekali. Kami juga cuma dikasih duit makan aja untuk uang mukanya. Maaf ya, balasnya. Aku menghela napas. Tak ada jalan lain. Gimana ya, batinku. Hingga siang itu orang tuaku berkunjung. Seperti biasa, ibuku akan memeriksa dapur. Entah tujuannya apa. Dan hari ini, orang tuaku datang tidak mengabari seperti biasanya. Mereka tiba-tiba datang aja. Nak, ibu lihat tadi berasmu habis. Kamu belum dikasih uang sama Reza? Tanya ibuku. Udah kok bu, nanti baru mau beli. Tadi belum sempat keluar. Jawabku berbohong. Tentu, aku berusaha menjaga nama baik suamiku. Aku juga tidak ingin merepotkan orang tua. Alah, gak usah bohong lah. Mana mungkin kamu membiarkan berasmu sampai kosong melompong seperti itu. Sebutir pun gak ada. Udah, kamu tunggu di sini. Biar ibu sama bapak yang beli keluar. Tapi bu, udah gak ada tapi-tapian. Bapak dan ibuku langsung pergi. Sekitaran 2 jam kemudian mereka kembali.
dengan banyak belanjaan. Ada beras 20 kilo, mie instan 1 dus, telur 2 piring, dan banyak lauk pauk lainnya. Ayam, sayuran, bawang, cabe, pokoknya semua lengkap. Bahkan sampai sabun cuci pun dibelikan oleh orang tuaku. Ya ampun Bu, gak usah dibelikan semua, nanti kan Mas Reza juga kirim uang, kataku keceplosan. Tuh kan, Reza belum kirim uang, gimana sih suamimu itu? Apa kamu gak bilang kalau uangmu udah habis? Tanya ibu. Anu Bu, udahlah, percuma juga kamu jawab. Pasti kamu belain suamimu terus. Sudah, sana dibereskan, biar ibu yang jaga cucu-cucu ibu. Aku hanya bisa diam. Aku tak berani membantah ucapan orang tuaku. Dan lagian apa yang mereka katakan benar. Untuk yang berat-berat dibantu angkat oleh bapak. Bapak letakkan di sini ya. Bapak capek mau istirahat dulu, kata bapak sambil tersenyum. Setelah bapak keluar dari dapur, aku menangis. Aku merasa menjadi anak yang gagal. Aku sudah menikah tapi masih saja menyusahkan orang tuaku. Maafin Anita ya Pak, Bu, kataku dengan suara bergetar. Anita, udah masak belum? Tanya ibu setelah kurang lebih 1 jam aku membereskan belanjaan. Aku masih saja meneteskan air mata. Buru-buru aku menghapus air mata ini. Kamu nangis ya? Tanya ibu. Enggak kok Bu, ini aku lagi ngupas bawang makanya aku sampai nangis. Jawabku berbohong, berusaha menutupi kesedihan. Alah, gak usah bohong lah. Cuman ngupas bawang doang kok nangis sampai kayak gitu. Matamu merah banget loh, kata ibu, yang seolah tak bisa aku bohongi. Enggak kok Bu, ngapain juga aku nangis. Ini gak tahu kenapa Bu, bawang yang ibu beli itu pedes banget di mata. Jawabku lagi. Alah ya sudah, sini biar ibu bantu, biar cepet matang. Bapakmu udah lapar. Iya Bu, jawabku sambil mengangguk. Masakan sederhana ala aku dan ibu akhirnya siap. Ada tumis kangkung dan goreng ayam. Kami pun makan bersama. Terlintas, aku merindukan Mas Reza. Andai dia ada di sini, pasti dia sangat senang melihat orang tuaku begitu perhatian pada kami. Sedangkan mertuaku, mereka nggak pernah mau tahu kondisi kami. Bertanya bagaimana kabar cucunya saja tidak pernah. Memang, jaraknya cukup jauh. Tapi zaman sekarang ini ada alat komunikasi yang namanya ponsel, bisa digunakan untuk bertanya kabar. Aku sudah sering menelpon mertua, tapi aku saja yang bertanya. Mereka nggak pernah bertanya balik, dan itu membuat aku lama-lama jadi malas untuk menghubungi duluan. Bukannya benci, tapi ya, aku cuman nggak mau terlihat mengemis perhatian dari mereka. Itu juga nggak lepas dari ajaran orang tuaku. Kata orang tuaku, kita boleh memulai duluan, tapi cukup sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Tapi kalau lebih dari itu mereka nggak perhatian untuk menghubungi duluan, ya sudah, jangan dihubungi lagi. Jangan mengemis perhatian dari mereka. Ayah dan ibu masih mampu memperhatikan kamu. Begitulah pesan dari orang tuaku. Lagi pula benar juga kata mereka, kalau terlalu mengemis perhatian, sakit. Kita sudah peduli tapi nggak dipeduliin balik. Lebih baik ya gini aja, cuek-cuekan seolah nggak tahu. Waktu pun terus berlalu, nggak terasa sudah 1 bulan Mas Reza bekerja di luar kota. Tadi malam dia mengabari akan pulang. Aku sudah memasak beberapa menu masakan kesukaannya. Ada ayam goreng, telur balado, dan juga sayur sop. Ini juga sisa-sisa terakhir pemberian orang tuaku. Stok lauk pauk tinggal sedikit. Tapi kalau beras masih aman. Tapi aku nggak masalah. Toh suamiku hari ini pulang. Jadi aku bisa beli lauk pauk yang enak-enak untuk anak-anak. Assalamualaikum, ucap Mas Reza di ambang pintu. Anak sulungku langsung berlari memeluk ayahnya karena sangat rindu. Ayah, ayah akhirnya pulang, katanya dengan suara cadel namun cukup jelas untuk didengar. Mas, aku kangen banget sama kamu, kataku. Aku juga tak mau kalah, aku langsung memeluk suamiku itu. Ih kamu ini kayak anak kecil deh, goda Mas Reza.
sambil mencubit hidungku. Seperti biasa, Mas Reza kalau pergi dari jauh pasti membawakan oleh-oleh. Hari ini dia belikan martabak manis. Tapi ini martabak yang dekat sini sih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah senang. Namun ada yang aneh. Biasanya bawaan suamiku nggak cuma martabak. Kadang dia juga belikan baju untuk anaknya. Atau hadiah kecil untukku. Misalkan dia belikan jilbab. Atau belikan daster. Pasti selalu ada. Tapi ini pertama kalinya Mas Reza tidak membawa barang-barang itu. Hanya sekotak martabak saja. Tapi aku memilih untuk tidak bertanya. Karena kebetulan Mas Reza sampai rumah malam itu sudah cukup larut, kami tak banyak mengobrol. Dia juga terlihat sangat lelah. Jadi kubiarkan dia langsung tidur. Besoknya, aku mengajak Mas Reza bicara. Oh ya Mas, lauk tinggal sedikit. Aku minta uang dong, kataku. Maaf ya, belum gajian, belum dibayar, aku juga bingung. Padahal biasanya langsung cair kalau udah selesai, jawabnya. Aku spontan mematung mendengar jawaban Mas Reza. Apa Mas? Belum bayaran? Kok bisa? Tumben banget Mas. Tanyaku tidak percaya. Itulah dek, aku juga bingung. Biasanya nggak kayak gini, tapi ini entah kenapa. Kamu yang sabar ya, pokoknya nanti kalau udah bayaran, aku langsung kasih ke kamu, kata Mas Reza. Aku berusaha percaya, meskipun rasanya janggal. Seminggu Mas Reza di rumah, semua bahan makanan sudah habis. Yang tersisa hanya garam dan beras. Mas, kamu gak bisa pinjam uang gitu sama siapa kek, sama temanmu? Di rumah udah gak ada apa-apa loh mas, cuma tinggal beras sama garam, tanya aku. Aduh, maaf ya, aku beneran gak bisa. Kan teman-temanku juga sama belum pada gajian. Kamu pinjam ke orang tuamu dulu ya, nanti pasti aku bayar kalau udah bayaran, jawab Mas Reza. Karena dia tahu barang-barang itu pemberian orang tuaku, dia malah menyuruhku meminjam pada mereka. Gak bisa gitu dong mas, bapak sama ibu kan udah beliin banyak. Masa aku sekarang mau pinjam uang? Aku juga malu mas, kemarin aja aku bilang, kamu belum kirim uang. Dan sekarang kamu udah pulang, malah kamu gak kasih aku uang. Gimana aku jelasin ke mereka? Aku berusaha jaga nama baik kamu loh mas di sini. Jawabku dengan nada suara yang cukup tinggi. Ya mau gimana lagi, Nit? Aku belum bayaran. Gak ada pilihan lain. Udah ya, kalau kamu sama anak-anak mau makan, pinjam dulu sama orang tuamu. Balas Mas Reza dengan nada yang tinggi pula. Aku hanya bisa mengelus dada. Kenapa suamiku jadi gini? Dia sebelumnya gak pernah bentak aku. Jangan-jangan ada apa-apa, batinku. Meski aku berusaha menepis pikiran buruk itu. Kamu mau kemana, Mas? Kok masukin baju lagi ke dalam tas? Tanyaku tak mengerti. Karena Mas Reza sebelumnya gak ada bilang apa-apa. Ya mau kerjalah. Mau kemana lagi kalau udah siap-siap kayak gini? Jawabnya ketus. Sepertinya pertengkaran kemarin masih dibawa sampai sekarang. Ya aku kan tanya mas, aku gak tahu. Kamu soalnya gak ada bilang apa-apa. Pikir ya proyekmu udah selesai. Timpalku. Tapi dia hanya diam saja. Sambil tangannya terus saja memasukkan baju-bajunya. Aku langsung berangkat ya. Udah ditungguin sama teman-teman di simpang. Pamitnya dengan nada bicara yang ketus, tidak semanis biasanya kalau mau pamit kerja lama. Berapa lama mas? Tanyaku. Mungkin sebulan lagi, jawabnya. Akhirnya, aku pasrah. Kubiarkan suamiku itu pergi. Tak lupa dalam hati, aku masih mendoakan yang baik untuknya. Karena merasa kesal, setelah 2 hari Mas Reza pergi, aku tidak pernah mengirimkan pesan sekalipun. Bahkan anak-anak menanyakan ayahnya pun, aku tidak ingin menelponkannya. Kukatakan pada anak-anak, ayah lagi capek nak, besok ya. Ucapku pada mereka berusaha memberi pengertian. Sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Sekarang yang menjadi kebingunganku adalah makan. Sudah 2 hari ini, aku dan anak-anak hanya makan pakai sebungkus mie instan. Yang aku bagi
untuk aku dan anakku. Sudah 2 hari berturut-turut, dan stok mie instan juga tinggal beberapa bungkus lagi. Ya Allah, gimana ini? Kalau sampai seminggu aku nggak dapat uang, anak-anak mau makan apa? Aku mau kerja juga. Gimana Alisa? Kasihan banget dia. Aku menangis sambil melihat anak-anakku. Tapi mungkin feeling orang tua itu sangat kuat. Besoknya lagi-lagi tiba-tiba orang tuaku datang. Mereka langsung membawa bahan makanan. Ibu, kenapa bawa bahan makanan lagi sih? Tanya aku. Emang kenapa? Emang suamimu itu sudah pulang dan bawa uang? Tanya ibu. Aku ingin menjawab kalau suamiku sudah pulang. Tapi bagaimana kalau ibu bertanya apakah dia bawa uang atau enggak? Karena Mas Reza nggak kasih aku uang sepeser pun. Udah nggak usah bohong lagi. Ibu sudah suruh tetangga untuk memantau kamu. Katanya Reza pulang kan? Tapi kamu nggak ada belanja. Berarti dia belum kasih kamu uang. Pasti bahan makanan di rumahmu udah habis. Ini makanya ibu sama bapak bawain. Sebagai orang tua kami nggak tega lihat kamu sama anak-anakmu kelaparan. Suamimu itu gimana sih? Kerja sebulan, tapi pulang nggak bawa uang. Apa alasannya? Tanya ibu. Iya, apa alasannya, Nit? Bapak dulu juga seperti suamimu loh kerjanya. Tapi kalau pulang pasti bawa uang. Gak mungkin gak bawa uang sepeser pun. Walau gak dibayar full, setidaknya setengah sudah dibayar. Jadi ada uang dikasih ke istri. Tanya bapak. Nadanya terdengar emosi. Aku gelagapan menjawabnya. Apalagi yang mau kamu buat alasan? Kamu jangan terus membela suamimu itu, Anita. Kamu boleh bela dia kalau dia baik. Tapi ini dia udah gak bertanggung jawab loh sama kamu. Kenapa? Kenapa? Dan ada apa? Apa kalian lagi ada masalah? Tanya ibu mendesak. Akhirnya aku menceritakan apa adanya. Aku juga sudah tidak kuat menahan semuanya sendirian. Aku ceritakan kenapa semua jadi seperti ini. Tapi aku juga bingung. Padahal kami sebelumnya gak ada masalah apa-apa. Bahkan sebulan lalu saat Mas Reza berpamitan untuk kerja, kami masih mesra. Ada yang gak beres. Biar bapak yang selidiki, kata bapak. Mendengar kata selidiki, aku jadi merinding. Aku gak mau kalau sampai nanti terungkap fakta yang menyakiti perasaanku. Tapi aku juga gak mau kalau terus dibohongi. Sudah, kamu tenang aja. Biar bapak yang cari tahu apa yang disembunyikan suamimu itu. Kata bapak lagi dengan nada serius. Beberapa hari kemudian, bapak datang bersama ibu. Wajah mereka tampak murung. Ada apa pak, bu? Kok kalian nggak ceria kayak biasanya? Tanyaku merasa heran. Bapak sama ibu belum dapat informasi tentang suamimu. Tapi bapak yakin, pasti ada yang dia sembunyikan. Sudah, sekarang siap-siap kita jalan-jalan. Kamu pasti bosan kan di rumah? Aku hanya mengangguk saja. Karena sekarang, mau bagaimanapun, hidupku dijamin oleh mereka. Jadi aku gak berani banyak membantah. Aku segera menyiapkan kedua anakku dan juga diriku. Menggunakan sepeda motor yang bensinnya saja sudah sekarat sejak lama, aku mengikuti orang tuaku. Mungkin mereka sadar aku nampak panik karena bensin motor yang habis dan aku gak berani minta uang. Mereka berhenti di pom bensin. Bukan untuk mengisi bensin mereka, tapi mengisi full tangki bensin motorku. Saat itu aku benar-benar malu sekali. Gak tahu harus ngomong apa ke mereka. Kami pun melanjutkan perjalanan. Bapak dan ibu membawa kami ke taman permainan. Di sana anak-anakku tampak bahagia. Orang tuaku juga tak lupa membelikan jajanan dan makanan untuk kami. Aku bahkan tak sampai hati memakan makanan itu. Udah Lanit, gak usah kamu pikirkan. Makan, jangan sampai kamu kurus. Gara-gara suamimu itu, ucap ibu. Setelah puas bermain, anak-anak pun yang sudah kelelahan mengajak pulang. Baru juga sampai rumah, aku mendapatkan telepon dari nomor yang tidak aku kenal. Selamat sore, benarkah dengan Ibu Anita?
Istri dari Bapak Reza? Ucap seseorang di seberang sana. Iya pak, saya sendiri. Ada apa ya? Tanyaku. Aku ragu untuk menjawab jujur, karena aku pikir ini pasti penipuan. Jadi begini Bu Anita, kami dari kepolisian. Kami ingin mengabarkan bahwa suami Anda mengalami kecelakaan bersama seorang wanita. Keduanya ditabrak truk saat mengendarai sepeda motor yang disinyalir menuju arah sebuah taman. Korban wanita meninggal di tempat, Bu, dan Bapak Reza saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami harap Ibu bisa segera datang ke rumah sakit, ucap orang yang mengaku sebagai polisi itu. Bapak jangan bercanda, ini pasti penipuan kan? Tanya aku tidak percaya. Mohon maaf Bu, kami benar-benar dari kepolisian, bukan penipu. Andai kami penipu, kami pasti minta uang Bu, bukan memberitahu bahwa suami Anda berada di rumah sakit. Jawabnya tegas. Akhirnya aku percaya. Aku pun dikirimi alamat rumah sakit di mana Mas Reza dirawat. Aku dan orang tuaku yang panik segera ke rumah sakit. Bahkan aku sempat mengabaikan jika suamiku kecelakaan bersama seorang wanita. Setelah sampai di rumah sakit, aku baru sadar kalau rumah sakit ini bukan tempat Mas Reza berpamitan kemarin yang katanya ada proyek di daerah A, sedangkan dia kecelakaan di daerah B. Pantes, Bapak nyariin suamimu di daerah A nggak ketemu. Ternyata dia di daerah B, kata bapakku. Aku masih menangis saat itu. Tapi mendengar ucapan bapakku aku sadar. Bahkan aku teringat dengan wanita yang katanya terlibat dalam kecelakaan bersama suamiku dan meninggal dunia. Aku sempat melihat jenazah wanita itu di kamar jenazah dan pihak keluarganya juga belum ada yang datang. Maaf Bu, apa Anda mengenali wanita ini? Tanya Pak Polisi. Enggak, saya nggak kenal, jawabku. Tapi sepertinya mereka ini pasangan, Bu. Apa Anda tahu kalau suami Anda menikah lagi? Tanya polisi itu lagi. Karena beberapa saksi ada yang melihat mereka sempat berpelukan, Bu, sebelum kecelakaan terjadi. Jadi kemungkinan mereka ini pasangan, kata polisi itu. Aku syok. Setauku suamiku adalah laki-laki yang setia. Jadi mana mungkin dia bermesraan dengan wanita lain. Bapak nggak salah kah? Tanyaku. Kami pastikan keterangan saksi tidak salah, Bu. Dan truk yang hilang kendali itu, si sopir juga memberikan keterangan yang sama. Sempat melihat mereka berpelukan sebelum akhirnya terlepas karena tertabrak oleh truk yang remnya blong. Jawab polisi. Aku semakin syok. Sebenarnya siapa wanita ini? Kenapa juga dia harus meninggal dan belum sempat aku tanya padanya? Sudah Nita, tenang. Biar bapak yang cari tahu, kata bapak berusaha menenangkanku. Sementara itu, informasi dari dokter, Mas Reza mengalami patah kaki dan tangan. Kemungkinan untuk pulih sangat lama, karena kondisi tulang kakinya remuk. Butuh waktu setahun mungkin baru bisa jalan lagi. Itu pun harus operasi dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi untunglah, untuk biaya pengobatan ditanggung perusahaan truk itu. Malam harinya, saat kami semua masih di rumah sakit, Bapak datang. Bukan datang membawa makanan untuk makan malam, tapi membawa kabar yang sangat mengejutkan. Nita, Bapak udah tahu siapa wanita yang meninggal itu? Ucap Bapak dengan nada dingin. Siapa Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Perasaanku benar-benar sudah tidak enak. Feelingku sudah buruk sejak polisi bilang mereka sempat bermesraan. Ini, mereka adalah orang tua si wanita itu. Mereka baru tahu kalau anaknya meninggal dalam kecelakaan. Bapak ternyata membawa dua orang yang sangat asing, tidak kami kenal sama sekali. Mereka adalah sepasang suami istri parubaya. Istrinya sudah menangis, mungkin sedih karena mendengar kabarnya anaknya sudah meninggal. Iya, maaf, saya benar-benar nggak tahu kalau Reza sudah punya istri. Selama ini dia bilang dia masih single. Dia memang ngomong dia duda,
Tapi dia nggak pernah ngaku kalau punya istri sama anak. Jadi kami restui saja pernikahan mereka. Tolong, tolong kamu maafkan anak saya. Dia sudah meninggal, ucap ibunya. Mungkin sebelumnya Bapak sudah mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Jadi mereka sudah tahu permasalahannya. Ya, Bu, saya sudah maafkan anak Ibu. Mau bagaimana lagi? Saya memang kecewa, saya sakit hati. Tapi, saya juga nggak sejahat itu. Masih dendam sama orang yang sudah nggak bernyawa. Lebih baik, Bapak sama Ibu sekarang urus jenazah anak kalian, ucapku. Bahkan rasanya aku tak sanggup menatap mereka. Setelah pasangan lansia itu pergi, aku langsung terduduk lemas di lantai. Pak, apa aku nggak salah dengar? Tanya aku. Enggak Anita, kamu nggak salah dengar. Reza memang menikahi wanita itu secara siri. Dan orang tuanya itu berada di luar kota. Makanya mereka baru tahu kalau anaknya kecelakaan sekarang. Jadi begini ceritanya. Reza waktu itu ada proyek di kota A kan? Nah, dia nggak sengaja ketemu sama si wanita itu. Tak bagaimana ceritanya mereka tiba-tiba jatuh cinta. Terus mereka menikah secara siri. Di kota A, Reza melamar dan menikahi si wanita itu. Lalu, setelah menikah mereka pindah ke kota B. Setelah proyek Reza selesai. Jadi bukannya Reza belum gajian, sudah gajian. Tapi semua uangnya diserahkan ke wanita itu. Kalau kamu mau tahu apa alasannya mereka tiba-tiba menikah, cobalah kamu tanya. Kalau menurut keterangan orang tua si wanita, anaknya itu gak pernah pacaran sebelumnya. Tiba-tiba dia mengenalkan Reza dan minta langsung dinikahkan. Itu sih yang Bapak tahu ceritanya. Selebihnya, kalau kamu ingin tahu kebenarannya, kamu tanya Reza. Kalau nanti dia sudah sadar, kata Bapak. Aku masih menangis. Ibuku berusaha menenangkanku. Kedua anakku yang melihat aku menangis, mereka juga ikut histeris. Melihat mereka, aku tak tega. Langsung ku hapus air mata. Untuk apa aku menangisi semua ini? Aku berusaha kuat demi anak-anakku. Siapa lagi yang akan mendampingi mereka kalau bukan aku? Suamiku sudah tak bisa diharapkan. Bahkan dia akan cacat seumur hidup. Seminggu di rumah sakit, Mas Reza baru sadar. Anita, panggilnya dengan suara lemah. Aku hanya mendekat, tapi tidak bersuara sedikit pun. Maaf, ucapnya lagi dengan suara parau. Aku udah maafin, tapi aku minta cerai. Setelah kamu bisa keluar dari rumah sakit, aku akan urus surat cerai kita. Ucapku dengan nada dingin. Jangan, katanya. Mas, aku selama ini percaya sama kamu. Tapi aku gak terima kamu hianati aku. Untuk pengkhianatan yang kamu lakukan, aku gak peduli alasanmu apa, dan bagaimana ceritanya kalian bisa melakukan itu. Aku udah gak mau dengar. Itu hanya akan buat aku sakit. Meskipun aku penasaran. Tapi, aku gak mau tahu mas. Simpan saja semua itu. Anggap saja itu rahasiamu. Sudah, aku gak bisa ngurus kamu lagi. Silahkan kamu urus dirimu sendiri. Telepon keluargamu. Ya, padahal sudah tahu anaknya masuk rumah sakit karena kecelakaan parah. Orang tua Mas Reza juga belum kesini padahal sudah 1 minggu. Kalau bukan karena masih punya hati nurani, aku dan keluargaku tidak mau menunggunya selama seminggu ini. Nit, jangan Nit, kata Mas Reza dan berusaha menyentuhku. Maaf mas, aku udah gak halal lagi untuk kamu sentuh. Aku pernah bilang kan, kalau sampai kamu berkhianat, maka kita selesai. Dan aku gak peduli, sekalipun sekarang kamu gak bisa apa-apa. Dan sekalipun istri yang kamu nikahi itu sudah meninggal dunia. Aku gak peduli mas. Sekarang, aku minta cerai. Aku akan bawa anak-anak aku pulang. Kataku tegas. Nita, jangan Nit, aku mohon. Panggil Mas Reza lagi. Suaranya bergetar.
Ia bahkan nampak melintihkan air mata. Tapi aku tidak memperdulikannya. Aku terus melangkah bersama anak dan orang tuaku. Kamu yakin, Nit? Mau cerai? Tanya ibu setelah kami keluar dari ruang perawatan Mas Reza. Gak ada lagi alasan untuk aku bertahan, Bu. Jawabku. Apa ibu ingin aku merawat orang yang sakit itu? Dan gak tahu dia bisa pulih seperti dulu atau enggak. Pastinya juga butuh waktu lama, Bu. Apa ibu ingin anak satu-satunya kalian ini membuang waktunya untuk merawat orang yang sudah menyakitinya? Tanyaku pada orang tuaku. Bapak sih gak rela. Lebih baik kalian cerai. Bener keputusanmu, Nit. Bapak dukung, kata bapak. Sementara ibu, ia hanya mengangguk dan memelukku. Beberapa waktu kemudian, aku benar-benar mengurus surat perceraianku di pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah aku punya, aku mengajukan gugatan itu. Meskipun butuh proses yang cukup lama, tapi setidaknya itu pasti. Terkendalanya Mas Reza yang masih harus berobat terus kan? Sekarang keluarganya yang mengurus. Tapi kabarnya juga tidak terlalu baik cara mengurusnya. Apalagi soal biaya, mereka sering mengeluh. Bahkan pernah suatu hari, mantan iparku itu datang meminta uang untuk pengobatan Mas Reza. Padahal aku dan Mas Reza sudah gak punya hubungan apa-apa lagi. Dan kalian tahu gongnya? Ternyata keluarga suamiku tahu kalau suamiku sudah menikahi wanita lain di belakangku. Dan mereka setuju-setuju saja. Mereka kompak menyembunyikan semuanya dariku. Bahkan kakak iparku itu memberitahu alasan kenapa Mas Reza menikah lagi. Katanya selama ini aku tidak bisa melayaninya dengan baik. Aku tidak pernah memuaskannya di ranjang. Itu alasannya. Tapi entahlah, itu kan perkataan dari iparku, bukan dari Mas Reza langsung. Jadi bisa benar, bisa salah. Sekarang aku juga sudah bekerja. Anak-anakku dijaga oleh ibu. Aku bekerja di salah satu perusahaan. Gajiku cukup lumayan. Cukup untuk menghidupi aku dan anak-anak. Karena siapa yang mau aku harapkan? Ayahnya. Ayahnya saja cacat seumur hidup. Mana bisa mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya begitulah kisahku. Aku dibohongi suamiku. Orang yang paling aku percaya selama ini. 5 tahun menikah, kami tampak bahagia. Tapi siapa sangka, diam-diam suamiku menikah lagi dengan alasan yang belum jelas. Dan Tuhan begitu adil, karma pun langsung dibalas kontan. Baiklah Bunda, demikian kisahnya. Kisah ini cukup relate ya Bun dengan kehidupan sehari-hari. Pasti pernah ada yang mengalami kisah ini kan? Baiklah Bunda, semoga bisa diambil pelajaran ya. Ingat, doa istri itu penting. Dan ketika ekonomimu sudah baik, bukannya malah cari tambah, tapi harusnya lebih membahagiakan istri dong. Ya nggak? Setuju nggak Bun? Oke lah Bunda, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.